Pemirsa, KPU Kota Batam sejak tadi pagi menggelar rekapitulasi perhitungan suara hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam tahun 2024. Rencananya perhitungan suara tingkat kota tersebut akan berlangsung hingga besok sore. Dari 12 PPK hingga pukul 18 WIB tadi baru menyelesaikan 5 PPK. Untuk mengetahui informasi tersebut, kita telah terhubung dengan Flavia Donela Bangun. Ya, selamat malam Ella. Apakah suara saya terdengar? Frida dan pemirsa Batam TV, selamat malam. Selamat malam, rekan Ella, silakan dengan laporan Anda. Baik, Frida dan pemirsa, saat ini saya berada di Hotel Haris Resort Barelang Batam, tempat dilaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Batam tahun 2024. Rapat pleno terbuka ini tadi sudah dibuka pada pukul 11 lebih waktu Indonesia Barat bersama stakeholder Bawaslu Kota Batam, saksi paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 dan 2, saksi paslon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 dan 2, serta PPK dari 12 kecamatan di Kota Batam. Kemudian tadi sudah selesai ya rekapitulasi dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Bulang, Kecamatan Galang, kemudian ada Belakang Padang, Batu Ampar, serta Kecamatan Lubuk Baja. Kemudian memang rekapitulasi kali ini tadi disampaikan bahwa dimulai dari kecamatan dengan DPT terkecil. Kemudian untuk penyampaiannya tadi disampaikan urutan rekapitulasi, yaitu yang harus disampaikan ada 3. Tadi ada C pemberitahuan, kemudian kejadian khusus, serta C hasil. Nah, tadi disampaikan juga untuk rekapitulasi kali ini untuk setiap kecamatan itu langsung disampaikan, baik itu hasil dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta wali kota dan wakil wali kota. Kemudian hasilnya tadi yang sudah kita dengarkan dan live juga tadi di Batam TV, yaitu untuk Kecamatan Bulang tadi terdapat 177 pemilih lama yang kali ini tidak menjadi daftar pemilih tetap, itu karena ada beberapa alasan, antara lain adalah meninggal dunia, kemudian ada pindah domisili, dan berbagai alasan lainnya. Kemudian masalah kejadian khusus yang tadi disampaikan di Kecamatan Bulang itu ada beberapa, ada masalah C pemberitahuan yang sudah katanya tadi diselesaikan di tingkat PPK, kemudian ada dugaan keterlibatan ASN dalam upaya memenangkan paslon tertentu, kemudian ada dugaan keterlibatan TNI Polri juga yang tidak netral, kemudian ada money politik dalam pasar murah maupun syukuran dalam pelantikan presiden, kemudian ada money politik juga dalam pembagi bagian uang gitu ya sebelum dilaksanakannya pencoblosan. Kemudian hasilnya dari kecamatan ini tadi disampaikan bahwa jumlah DPT-nya itu sebanyak 8.526, kemudian jumlah DPT yang menggunakan pemilihnya itu sebanyak 6.163, kemudian jumlah keseluruhannya ditambah dengan jumlah pemilih pindahan, jumlah pemilih tambahan, serta semuanya tadi itu sekitar 6.000-an lebih. Dan di kecamatan ini juga tadi disampaikan bahwa ya, jumlahnya tadi ada 6.213. Kemudian yang kembali atau rusak itu 0 dan tidak digunakan sebanyak 2.538. Dan hasilnya di kecamatan ini untuk pemilihan gubernur itu tadi suara yang diperoleh oleh paslon nomor 1 di Pilgub yaitu 3.141. Kemudian untuk nomor 2 mendapatkan suara sebanyak 2.787. Untuk suara sahnya itu ada 5.928, suara tidak sahnya ada 285, dan sehingga semua jumlahnya suara sah dan tidak sah ada 6.213. Kemudian untuk wali kota dan wakil wali kota itu perolehan suaranya untuk paslon 1 ada 1.244, paslon 2 4.636, dan jumlah suara sahnya 5.880,
tidak sahnya 333 dan jumlah keseluruhan adalah 6.213. Kemudian saya lanjutkan untuk Kecamatan Galang, tadi disampaikan ada kejadian khusus yaitu di Kelurahan Rempang Cate terjadi salah memasukkan surat suara begitu ya. Jadi surat suara Pilgub masuk ke kotak suara Pilwako dan sebaliknya. Kemudian ada lagi salah persepsi antara disabilitas dengan orang sakit yang membutuhkan pendamping saat pencoblosan. Kemudian untuk di kecamatan ini terdapat 14.087 DPT dan total keseluruhannya yang menggunakan hak suaranya ada 9.441. Kemudian hasilnya untuk Pilgub ada 6.800 untuk paslon nomor 1 dan 2.318 itu untuk paslon nomor 2. Kemudian untuk hasil wali kota itu untuk paslon 1 1.379 suara, sedangkan untuk nomor 2 wali kota yaitu 7.692. Kemudian kita masuk ke Kecamatan Bukit Padang tadi yang sudah disampaikan DPT-nya ada 15.297. Kemudian untuk hasil Pilgubnya tadi hasilnya paslon 1 mendapatkan suara sebanyak 6.158, sementara rivalnya yaitu nomor 2 mendapatkan suara sebanyak 4.327. Kemudian untuk Pilwako ini satu mendapatkan suara sebanyak 1.922, sedangkan nomor 2 itu mendapatkan suara sebanyak 8.521. Kemudian tadi di sini ada pertanyaan begitu dari saksi di kecamatan ini, ada selisih surat suara yang sampai ke TPS di kecamatan ini yaitu sebanyak 27. Sempat tadi perbincangan panjang dibahas selama kurang lebih setengah jam tadi terkait selisih 27 ini karena tidak diketahui di mana tepatnya kekurangan ataupun kelebihan surat suara yang disampaikan. Cuma tadi setelah ada salah satu saksi dari paslon yang tadi akhirnya bisa menyimpulkan perhitungannya ya bagaimana sehingga akhirnya angka 27 selisih itu akhirnya bisa diselesaikan. Kemudian untuk selanjutnya Kecamatan Batu Ampar itu DPT-nya ada 45.116. Kemudian jumlah suara yang digunakan itu termasuk DPT dan pindahan pemilih tambahan itu sekitar 21.477 dan hasilnya untuk Pilgub untuk paslon 1 mendapatkan suara sebanyak 10.693 maksud kami. Kemudian paslon 2 mendapatkan suara sebanyak 9.915. Kemudian untuk Pilwako tadi disampaikan bahwa paslon 1 itu mendapatkan suara sebanyak 6.882 dan nomor 2 itu mendapatkan suara sebanyak 13.750. Kemudian masuk lagi ke Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan kelima tadi yang sudah disampaikan yaitu hasilnya Pilgub yaitu nomor 1 mendapatkan suara. Baik pemirsa, kita masih mencoba terhubung dengan saudara Ella. Oke, baik. Sudah terdengar Ella? Ya, saya lanjutkan untuk Lubuk Baja tadi. Untuk Pilwako hasilnya paslon 1 mendapatkan suara sebanyak 13.215, kemudian nomor 2 mendapatkan suara sebanyak 12.394, kemudian untuk Pilwakonya paslon 1 mendapat suara sebanyak 5.952, kemudian nomor 2 mendapatkan suara sebanyak 19.700. Dan tadi rata-rata yang sanggah yang disampaikan oleh paslon itu rata-rata terkait C6 yang dikeluhkan karena bisa sampai kepada pemilih itu sangat mepet itu waktunya malam sebelum pemilihan. Ada juga yang bahkan tidak sampai. Selain itu tadi dikeluhkan juga daftar partisipan pemilu begitu tidak ada yang sangat rendah dan dari jumlah DPT dan jumlah yang sampai begitu hasilnya itu juga tadi selisihnya dikatakan lumayan jauh ya. Jadi tadi disampaikan juga oleh KPU begitu karena mendapatkan sanggahan dan kritik begitu dari dari saksi para paslon karena salah satunya di Lubuk Baja merupakan salah satu kecamatan dengan partisipasi pemilih yang
terendah begitu ya. Namun tadi disampaikan oleh KPU bahwa ini sebenarnya kalau dari C6-nya itu sudah disampaikan lebih dari 50% sehingga itu tidak lagi bisa menjadi masalah dan seharusnya sudah sah begitu ya. Kemudian untuk tidak hadirnya pemilih itu karena pemilihnya sendiri yang tidak datang. Kemudian pemirsa dan Frida dapat saya sampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung perhitungan untuk Kecamatan Nongsa dan rekapitulasi hari ini sebenarnya sudah dihitung di tingkat kecamatan masing-masing kecamatan pada tanggal 28 November sampai 3 Desember lalu. Kemudian hasilnya yang hari ini direkapitulasi di sini dan kecamatan dibawa ke sini menggunakan jasa pos begitu untuk menjaga keamanannya dan dikawal oleh pihak kepolisian. Kemudian rekapitulasi ini di tingkat kota akan dilakukan selama 2 hari, yaitu hari ini tanggal 4 dan besok sampai besok tanggal 5 Desember 2024. Kemudian selanjutnya setelah dari tingkat kota akan dilanjutkan lagi di tingkat provinsi pada tanggal 9 sampai 11 Desember mendatang. Kemudian sebenarnya keseluruhan di Kota Batam ini daftar pemilih tetapnya itu ada 899.666 DPT begitu ya, tersebar di 1.821 TPS di Kota Batam dan ada 1.818 TPS reguler dan 3 lagi merupakan TPS khusus. Nah, setelah dilakukan pencoblosan pada 27 November lalu, dari 800 ribuan DPT itu yang tercatat menjadi partisipasi yang ikut memilih di Batam itu hanya 420.694 DPT atau sekitar 46,76% begitu ya. Jadi memang banyak disampaikan bahwa ini disampaikan KPU Batam bahwa rendahnya partisipasi pemilih ini bukan hanya terjadi di Batam, namun juga sudah menjadi fenomena nasional begitu. Jadi kita berharap rekapitulasi ini bisa berjalan dengan lancar sehingga kita bisa masuk ke tahapan berikutnya dan kita bisa segera tahu siapa pemimpin kita di Kota Batam dan Kepri untuk 5 tahun ke depan. Frida. Baik Ella, untuk 5 PPK yang selesai dihitung, apakah ada perbedaan signifikan antara hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan dan hasil rekapitulasi di tingkat kota, Ella? Ya, tadi rata-rata ya yang sudah disampaikan tadi memang dari penghitungan yang disampaikan PPK dengan yang dicatat oleh masing-masing saksi begitu ya, itu tidak ada tadi disampaikan perbedaan jumlah tadi semuanya disetujui, hanya yang diproses tadi masalah siapa pengetahuan yang dikatakan terlambat dan juga masalah-masalah di TPS gitu. Tapi itu semuanya tadi disetujui juga oleh para saksi dan saksi. Beda. Apakah ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang mempengaruhi hasil rekapitulasi suara, Ella? Ya, tadi di hari ini memang dilaporkan tadi kejadian khusus, ada tadi money politik dan ketidaknetralan ASN, TNI, Polri begitu. Hanya belum diketahui apakah itu kedepannya akan dibagaimanakan begitu, apakah ada tindakan dari Bawaslu, karena hari ini memang yang sedang berlangsung memang hanya penyampaian begitu ya. Tindak lanjutnya memang belum ada disampaikan baik dari KPU maupun Bawaslu, Frida. Oke, Ella. Lalu apakah ada kendala selama proses rekapitulasi berlangsung ini? Ya, tadi sebenarnya di awal setelah pembukaan ketika ingin masuk ke dalam rekapitulasi sempat ada masalah teknis tadi ya di layar untuk yang ditampilkan tadi ada disediakan 2 infocus begitu di sini. Cuman salah satunya tadi tidak bisa terhubung begitu dan ada error, tapi itu hanya terjadi sebentar dan langsung bisa diatasi tadi. Tidak, selainnya semuanya berjalan dengan lancar. Oke, baik Ella, terima kasih atas laporan Anda.